Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada praktikum perdana ilmu anatomi untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran, khususnya mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ilmu anatomi di era modern sekarang dapat dipelajari melalui beberapa pendekatan, yaitu melalui pendekatan anatomi permukaan dan regional, kemudian melalui pendekatan anatomi sistemik, dan melalui pendekatan anatomi klinis. Praktikum perdana ilmu anatomi yang lazim diberikan di semester 1 Blok Ilmu Dasar Fakultas Kedokteran adalah melalui pendekatan anatomi permukaan dan regional berupa dasar-dasar anatomi permukaan dan regional tubuh manusia yang dalam beberapa buku rujukan dimasukkan dalam ranah general anatomi atau anatomi umum. Praktikum anatomi umum untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara akan diberikan dalam 2 sesi. Praktikum anatomi umum sesi 1 akan membahas tentang posisio anatomika atau sikap anatomi, planum cardinale atau bidang utama tubuh, dan terminologia anatomika atau terminologi anatomi. Sedangkan praktikum anatomi umum sesi 2 akan membahas tentang regiones et partes corporis atau regio bagian tubuh dan linea anatomika atau garis orientasi anatomi. Pada kesempatan ini, marilah kita saksikan dengan seksama praktikum anatomi umum sesi 1 yang diharapkan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mampu mengidentifikasi posisio anatomika atau sikap anatomi, planum cardinale atau bidang utama tubuh, dan beberapa terminologia anatomika yang mencakup beberapa istilah posisi dan beberapa istilah gerak. Selamat mengikuti praktikum anatomi umum sesi 1 untuk mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pertama, untuk anatomi permukaan regional dan tubuh manusia, kita membahas posisio anatomika atau sikap anatomi. Posisi anatomika terdiri dari 2, posisi anatomika dengan aturan berdiri tegak dan posisi anatomika dengan berbaring terentang. Nah, untuk mengetahui kedua posisi anatomika ini, kita dibantu oleh satu orang asisten anatomi yang sudah kita minta izin inform konsen untuk dapat memperagakannya. Pertama, kita membahas tentang posisio anatomika dengan aturan berdiri tegak. Nah, aturan pertama posisio anatomika dengan aturan berdiri tegak adalah berdiri tegak, pandangan wajah mengarah ke depan, kemudian 2 tungkai bawahnya harus lurus sejajar berdampingan seperti ini, kemudian kedua kaki arah ke depan, dan 2 lengan juga lurus di sisi samping tubuh, dan kata kunci terakhir adalah telapak tangan harus menghadap ke depan. Inilah posisio anatomika. Jadi sedikit berbeda dengan sikap seperti sikap berdiri yang sempurna yang ada beberapa temuan lainnya. Jadi kata kunci pentingnya itu adalah telapak tangan harus menghadap ke depan. Di beberapa buku rujukan, terutama buku-buku rujukan klinis, posisi anatomika dengan berdiri tegak ini disebut juga dengan posisi erect. Jadi kalau nanti para mahasiswa membaca buku-buku klinis ada dengan posisi erect, itu sama dengan posisi anatomika berdiri tegak.
Nah, kita membahas yang kedua, posisio anatomika dengan berbaring telentang. Posisio anatomika dengan berbaring telentang prinsipnya juga dapat dianggap untuk melaksanakan posisio anatomika dengan berdiri tegak, meskipun seseorang itu dalam situasi berbaring seperti mannequin ini, berbaring telentang, merebahkan tubuhnya, tapi tetap ingat telapak tangan harus membuka. Kalau berdiri dia mengarah ke depan, kalau dia berbaring berarti mengarah ke belakang. Jadi penderita atau pasien kalau mau diperiksa bisa kita telentangkan. Tapi kalau orang-orang yang sehat normal, misalnya mau memeriksa kesehatan fisik, mau masuk pendidikan militer, pendidikan kedinasan, itu bisa kita suruh dengan perintahkan dengan berdiri tegak. Di beberapa buku rujukan, posisio anatomika dengan berbaring telentang disebut juga dengan posisi supine. Jadi nanti para mahasiswa kalau membaca buku-buku klinis ada dengan sebutan posisi supine, itu sama dengan posisio anatomika dengan aturan berbaring telentang. Sekarang kita masuk pembahasan kedua pada anatomi permukaan regional dan tubuh manusia. Ini adalah planum kardinal atau bidang utama tubuh. Secara definisi, planum kardinal ini merupakan bidang-bidang imajiner tubuh manusia yang melalui beberapa penampang dari tubuh manusia dalam keadaan posisio anatomika. Ada kita tiga yang kita kenal untuk planum kardinal secara berurutan. Pertama, planum sagittalis atau bidang sagital. Yang kedua, planum frontalis atau bidang frontal. Yang ketiga, planum transversalis. Jadi ini bidang, bukan garis, ya, yang melalui beberapa penampang tubuh manusia. Tetapi acuannya adalah posisio anatomika, baik yang berdiri tegak maupun yang berbaring telentang. Sekarang kita bahas dulu tentang planum sagittalis atau bidang sagital. Bidang sagital itu adalah bidang imajiner, berarti bidang tubuh ini itu bidang. Kalau gini garis, ini bidang. Nah, bidang sagital itu adalah bidang imajiner vertikal, bidang imajiner vertikal melalui pertengahan tubuh. Atau kalau kita buka buku di tulang tengkorak ini ada suatu garis yang namanya sutura sagittalis ossa cranium. Nah, pas melalui sutura sagittalis ossa cranium itu kita tarik bidang imajiner yang tepat di pertengahan tubuh sehingga membagi tubuh menjadi kanan dan kiri. Itulah planum sagittal. Patokannya melalui pertengahan tubuh atau melalui sutura sagittalis ossa cranium sehingga membagi tubuh menjadi kanan dan kiri. Yang kedua adalah planum frontalis atau bidang frontal. Tetap sama acuannya, bidang imajiner vertikal, tetapi dia tegak lurus terhadap planum yang pertama tadi atau planum sagittal. Jadi bidang imajiner kalau dari sagittal begini, berarti frontalis adalah tegak lurus melawan planum frontal, memotong dia seperti ini. Sehingga tubuh terbagi menjadi depan dan belakang. Jadi planum frontal adalah bidang imajiner vertikal membagi tubuh, memotong planum frontalis, membagi tubuh menjadi depan dan belakang. Itu planum kardinal yang kedua. Planum kardinal yang ketiga adalah planum transversalis. Nah, ini agak berbeda dengan kedua planum tadi. Agak berbeda sedikit, tapi sama-sama bidang imajiner. Kalau tadi yang planum sagittalis dengan planum frontalis itu adalah bidang imajiner yang vertikal. Nah, untuk yang planum frontalis ini adalah bidang imajiner yang transversal. Berarti tak vertikal, transversal atau horizontal. Nah, ketiga planum kardinal tadi, planum sagittalis, planum frontalis dan planum transversalis itu dapat dipergunakan sebagai acuan untuk memproyeksikan beberapa posisi
atau arah atau letak dan juga beberapa gerak dari tubuh manusia, sehingga muncullah istilah posisi atau istilah arah atau istilah letak dan istilah gerak yang lazim dipergunakan dalam bidang kedokteran atau kesehatan. Istilah posisi dan istilah gerak itu termasuk di dalam bahasan terminologia anatomicum. Kita masuk ke bahasan ketiga, terminologia anatomicum. Yang acuannya, beberapa acuannya adalah ketiga planum kardinal tadi. Sekarang kita bahas yang pertama, beberapa dari istilah posisi atau istilah arah atau istilah letak. Yang pertama kita bahas tentang istilah posisi atau istilah arah atau istilah letak yang mengacu terhadap planum sagittalis, artinya yang mengacu terhadap planum yang bidang imajiner yang melalui pertahanan tubuh sehingga tubuh menjadi terbagi kanan dan kiri. Nah, istilah yang pertama adalah dexter sinister atau dextra sinistra. Dexter artinya kanan karena terbagi oleh planum sagittalis tadi. Ini dia sisi kanan, dexter atau dextra. Kemudian yang sisi kiri, terminologi anatomicalnya adalah sinister atau sinistra. Kemudian istilah posisi berikutnya yang mengacu kepada planum sagittalis adalah yang lebih dekat ke planum sagittal. Sebutan terminologi anatomikanya adalah medial, lebih dekat ke bidang imajiner planum sagittal. Yang lebih jauh dari planum sagittal adalah lateral. Jadi contoh sederhananya, kalau kita lihat mata peraga itu dia medial, telinganya ke arah lateral. Itulah kira-kira contoh sederhananya. Dua istilah ini, dexter, sinister dengan medialis dan lateralis, itu istilah posisi yang mengacu terhadap planum sagittalis. Kemudian istilah posisi yang mengacu terhadap planum kedua tadi adalah terhadap planum frontalis, bidang imajiner vertikal tubuh yang memotong tegak lurus planum sagittal tadi sehingga tubuh menjadi depan belakang. Timbullah istilah posisi depan anterior, belakang posterior. Kemudian ada lagi satu istilah posisi yang maknanya sama dengan anterior dan posterior. Yang sama dengan makna anterior adalah ventral atau ventralis. Jadi kalau ventral dengan ventralis maknanya sama dengan anterior. Kemudian makna yang sama dengan posterior adalah dorsalis atau dorsal. Jadi kalau ketemu istilah posisi ventral, dorsal, ventral sama dengan anterior, dorsal sama dengan posterior. Nah, istilah posisi yang masih mengacu kepada planum frontalis tadi, khusus untuk tangan, kita pakai istilah yang khusus untuk tangan terhadap depan dan belakang. Ini khusus untuk tangan ya. Untuk yang depan, telapak tangan ini, kenapa depan? Karena posisi anatomikal kan telapak tangan menghadap ke depan. Untuk yang depan, khusus telapak tangan namanya palmar manus. Itu maknanya sama dengan tangan ke arah depan atau telapak tangan sesuai dengan posisio anatomika. Kemudian belakang tangan atau punggung tangan disebut dengan palmar manus atau punggung tangan. Itu artinya sama dengan tangan sisi belakang sesuai dengan posisio anatomika. Jadi ini palmar manus, ini dorsum manus.
Manus artinya tangan. Itulah istilah posisi yang mengacu terhadap planum frontalis. Nah, beberapa untuk istilah posisi yang mengacu terhadap planum ketiga, yaitu planum transversal. Bidang imajiner yang transversal yang memotong planum sagittalis dengan planum frontalis tadi. Sehingga tubuh manusia terbagi menjadi atas dan bawah. Timbullah istilah posisi atas bawah. Superior maknanya sama dengan atas, inferior sama dengan bawah. Beberapa buku menggantikan istilah superior dengan cranialis, kranial, karena kranial itu tengkorak selalu di arah atas kepala. Makanya cranialis maknanya sama dengan superior. Kemudian beberapa buku juga menyamakan istilah caudalis atau caudal atau ekor artinya ke arah bawah. Karena ekor dianggap selalu bawah. Jadi superior, inferior, cranialis, caudalis itu sinonimnya. Superior sama dengan cranial, inferior sama dengan caudal. Nah, sekarang khusus untuk persendian, contohnya sendi lengan ini, sendi siku pada lengan. Itu contohnya ya. Kita ambil ke tulang yang sisi atas, lengan atas. Nah, untuk yang sendi, acuannya sendi siku, sendi bahu, untuk atas bawah kita pergunakan dua istilah, proximalis, distalis. Nah, untuk proximal arti proksimal terhadap sendi, dekat ke sendi di atasnya. Kalau kita ambil dua sendi bahu dengan sendi siku, berarti yang dekat ke sendi bahu itu proximalis. Kemudian yang menjauh dari sendi bahu itu yang distalis. Acuannya sendi. Dalam hal ini contohnya adalah sendi bahu dan sendi siku pada lengan. Jadi untuk sendi lazimnya kita pakai istilah proksimal distal. Walaupun secara kasar proksimal kita anggap atas, distal kita anggap bawah. Tapi acuannya adalah persendian, sendi atas, sendi bawah. Nah, satu istilah lagi yang mengacu ke planum transversalis adalah khusus untuk kaki. Kalau tadi tangan, planum frontalis ini kaki. Nah, untuk kaki, sisi bawah kaki atau telapak kaki, kenapa bawah kaki? Karena sesuai posisi anatomika, telapak kaki ke arah bawah. Nah, untuk telapak kaki disebut dengan istilah plantar pedis. Jadi telapak kaki sebutannya plantar pedis, artinya kaki ke arah bawah. Untuk yang punggung kaki seperti ini, punggung kakinya sesuai dengan posisi anatomika, aturan berdiri tegak, dia mengarah ke atas. Makanya kaki untuk sisi atas namanya dorsum pedis. Punggung sama dengan punggung kaki. Jadi itulah istilah yang mengacu ke planum transversalis. Nah, untuk istilah posisi ada lagi beberapa yang tambahannya, tapi acuannya bukan planum tadi. Acuannya di luar planum tadi, artinya di luar planum sagittalis, di luar planum frontalis, dan di luar planum transversalis. Jadi istilah-istilah yang kita bahas ini acuannya di luar planum tadi. Yang pertama, ada superficialis, ada profundus. Kalau kita anggap ini permukaan tubuh, dalam hal ini permukaan tubuh contohnya kulit tubuh manusia. Nah, yang jarak strukturnya lebih dekat ke kulit atau lebih dekat ke permukaan tubuh dinamakan dengan superficialis. Nah, untuk yang jarak strukturnya lebih jauh atau menjauh dari permukaan kulit, menjauh itu kan kulit luar maksudnya, semakin ke arah tubuh ya. Tapi dia acuan tak kulit permukaan tubuh. Namanya profundus. Istilah posisinya profundus. Jadi superficialis dan profundus acuannya adalah permukaan tubuh, dalam hal ini kulit. Nah, sekarang ada lagi istilah posisi masih di luar ketiga planum tadi, istilah posisi interna dan eksterna. Interna dan eksterna acuannya adalah organ tubuh manusia yang berada di dalam rongga.
kalau bangkit organ-organ dalam rongga. Ini acuannya untuk internal dan eksternal. Nah, internal itu jarak strukturnya lebih dekat ke organ. Itu internal. Jadi ada struktur yang lebih dekat ke organ atau ke rongga tubuh, itu internal. Tapi yang semakin jauh dari organ atau rongga tubuh itu eksternal. Jadi sedikit perbedaan antara internal dan eksternal. Internal eksternal acuannya organ dalam rongga tubuh. Kalau tadi superficialis profundus, acuannya adalah kulit atau permukaan tubuh. Kemudian kita bahas tadi istilah yang masih di luar palung tadi, ada ipsilateral, unilateral. Ipsilateral artinya satu sisi tubuh yang sama. Kalau kontralateral artinya sisi tubuh yang berlawanan. Jadi kalau sisi tubuh tadi ipsilateral atau unilateral, sisi tubuh yang sama. Artinya kalau di kiri di sinistra, sinistra. Kalau di dekstra, dekstra. Ini sering dipergunakan pada lesi-lesi pada kasus gerologis misalnya. Artinya lesinya unilateral, artinya satu sisi. Kalau nggak di kiri, di kanan saja. Atau luka-luka tubuh, kecelakaan, tabrakan, terdapat luka-luka jejas. Nah, kita sebagai dokter mengidentifikasinya apakah luka itu dia satu sisi saja atau berbagai sisi. Nah, kalau satu sisi namanya ipsilateral, kalau berbagai sisi, di kanan ada, di kiri ada, itu unilateral. Bilateral. Jadi kalau dua sisi namanya bilateral, B2, ya. Nah, beberapa istilah lagi yang masih di luar planum, artinya tidak mengacu ke tiga planum tadi. Ada istilah sentral, perifer. Kalau sentral berarti pusat, perifer tepi. Contohnya sistem saraf, ada sistem saraf pusat, sistem saraf tepi. Central nervous systema, peripheral nervosa systema. Kemudian ada lagi apikal, apikalis atau apex. Ada basal, basalis, itu artinya dasar. Kalau apikal, apex, puncak. Contohnya pada organ paru-paru, pulmo, ada apex paru, puncak paru, ada basis, dasarnya paru, organ paru. Kemudian transversal longitudinal. Kalau transversal longitudinal, kita ambil contoh di usus atau usus besar, rasum, ada yang transversal, ada yang longitudinal, membujur. Demikian juga ascendent, descendant, ada yang naik, ascendant, ada yang turun, descendant. Jadi ke ascendant, naik, descendant, turun, ini biasanya digunakan di intestinum rasum contohnya. Kalau yang tadi apex basis, misalnya pada pulmo, paru, apex puncak paru, basis dasarnya organ paru. Walaupun istilah ini bisa juga dipergunakan di beberapa organ yang lain, tidak terpatok hanya pulmo dan intestinum rasum. Kemudian beberapa istilah lagi ada invagination. Invagination itu pengembangan ke arah dalam, evagination pengembangan ke arah luar. Ini sering pada lempeng-lempeng embrio. Kemudian ada rostral, istilah rostral artinya mengarah ke paruh. Jadi kalau kita anggap ini paruh dalam tubuh manusia, kepala ini, arah kepala ini, paruh. Jadi yang mengarah ke paruh atau moncong itu disebut dengan rostral. Kita masuk sekarang pembahasan yang terminologi anatomika atau terminologi anatomikum, tapi untuk yang istilah gerak. Setelah kita tadi membahas tentang istilah posisi, sekarang istilah gerak. Tetap acuannya planum. Yang pertama kita acuannya tetap planum sagittalis, planum frontalis, planum transversalis. Sama seperti posisi tadi, tapi ini gerak. Nah, sekarang kita bahas beberapa untuk istilah gerak yang mengacu kepada planum sagittalis. Pertama ada flexio, extensio. Flexio menekuk, extensio meluruskan. Apa yang ditekuk dan apa yang diluruskan? Sendi. Jadi kalau kita lihat manusia dalam sikap anatomi, pada anatomika, ini sendi. Kita ambil contohnya sendi pada siku. Nah, kalau begini dia, itu artinya menekukkan. Terminologi anatomikanya flexio atau fleksi. Kiri kanan bisa, yang sebelah kanan tuh contohnya. Jadi orang normal harus bisa fleksio. Nah, untuk yang ekstensio
melawan daripada fleksio tadi. Dia harus bisa mengembalikannya lagi ke semua. Berarti harus meluruskan sendi kembali, luruskan. Nah, itulah ekstensio. Jadi fleksio dan ekstensio normal orang harus bisa. Ini acuan istilah gerak yang mengacu kepada planum sagittalis. Nah, tidak hanya pada lengan saja, pada kepala juga bisa. Persendian leher, kalau menekuk itu fleksio, meluruskan kembali, ekstensio. Jadi nggak terbatas pada sendi siku, pada sendi leher juga bisa dilakukan. Fleksio, ekstensio. Kemudian pada sendi punggung pinggang, kalau orang-orang Muslim itu sering sholat rukuk, nah ini fleksio, kembali lagi dia ekstensio. Jadi sebetulnya dalam sholat pun sudah lebih dahulu ditemukan fleksio ekstensio ketimbang ilmu ini sebetulnya. Jadi kita sujud itu rukuk fleksio, kita iktidal kembali itu ekstensio. Nah, kemudian tadi pada lengan, sendi lengan dan sendi kepala, sendi leher. Pada sendi kaki juga bisa, contoh pada sendi lutut. Nah, kalau dia begini ya, ini fleksio. Jadi orang harus bisa fleksio. Dan kemudian meluruskan kembali sendi lutut itu ekstensio. Jadi fleksio, ekstensio pada sendi lutut juga harus bisa. Itu fleksio contohnya. Kayak gitu fleksio. Kemudian luruskan itu ekstensio. Jadi patokannya adalah sendi, baik sendi siku, sendi leher, sendi pinggang maupun pada sendi lutut. Jadi setiap sendi normalnya seseorang itu harus bisa fleksio dan harus bisa ekstensio. Nah, pada telapak tangan juga begitu tadi, pada palmar manus dorsum manus ini tadi. Nah, orang harus bisa ini dorso belakang, dorso fleksi, kemudian dia harus bisa palmar fleksi. Karena ini tadi ini kan palmar fleksi. Palmar kan dari manus, jadi dorso fleksi, palmar fleksi. Itu khusus istilah untuk meluruskan, membengkokkan pada telapak tangan. Nah, pada kaki juga begitu bisa. Pada telapak kaki, nah yang begini dia dorso fleksi. Nah seperti ini dorso ke arah belakang fleksi, luruskan kembali itu antifleksi atau plantar fleksi. Karena di plantar telapak kaki, jadi kembali ke belakang kan. Itu dorso fleksi ke arah plantar kan? Ya plantar fleksi. Jadi intinya adalah meluruskan, menekukkan pada sendi. Nah, berikutnya istilah gerak yang mengacu kepada planum frontalis. Planum frontalis. Planum frontalis. Nah, ada istilah yang namanya abduksio, adduksio. Istilah gerak. Abduksio menjauhi tubuh. Kalau adduksio mendekati tubuh. Jadi AB itu menjauhi tubuh. Tapi kalau ad mendekati tubuh. Itu bisa kita contohkan pada lengan, pada tungkai juga bisa. Acuannya tadi planum frontalis. Dia bergerak sebidang planum frontalis. Jadi kalau untuk lengan, begitu dia menjauhi tubuh, itu namanya abduksio. Karena menjauhi sisi tubuhnya. Kemudian kalau dia mendekati kembali posisi semula, ini namanya adduksio, ADD. Kaki juga demikian bisa. Kalau dia menjauh ini abduksio, kalau dia mendekat kembali itu adduksio. Acuannya planum frontalis sehingga dia bisa mendekati, menjauhi tubuh atau mendekati tubuh. Nah, adduksio ini juga bisa pada jari-jari. Contoh dari jari tangan. Kalau dia menjauh melebar begini, ini abduksio, menjauh. Kalau dia mulai rapat kembali, ini abduksio. Jadi kalau jari-jari melebar, itu namanya abduksio karena menjauh dari tubuh, dirapatkannya kembali itulah adduksio. Jadi pada jari juga bisa. Pada jari-jari. Jadi khusus untuk istilah gerak ini, yang mengacu ke planum hanya mengacu pada dua planum. Artinya istilah gerak hanya mengacu kepada planum sagittalis dan planum frontalis. Jadi tidak ada istilah gerak yang mengacu kepada planum transversalis. Tetapi istilah gerak yang di luar planum ada. Jadi istilah gerak yang di luar ketiga planum tadi ada tambahannya. Jadi ingat ya, istilah posisi tadi
Ada yang mengacu ke planum sagittalis, mengacu kepada planum frontalis, mengacu kepada planum frontalis, dan ada yang mengacu di luar ketiga planum. Nah, untuk istilah gerak, ada yang mengacu ke planum sagittalis, ada yang mengacu ke planum frontalis, tapi tidak ada yang mengacu ke planum transversalis. Tapi istilah gerak yang mengacu di luar planum ada. Karena kita bahas istilah gerak yang mengacu di luar ketiga planum. Pertama, rotasio. Rotasio artinya gerakan memutar atau mengelilingi. Apa contohnya? Ada rotasio lateral, ada rotasio medial. Nah, rotasio lateral itu memutar lengan bawah atau tungkai bawah, bisa, leher juga bisa. Seperti ini. Jadi kalau rotasio lateral itu biasanya memutar. Nah, ini lengan kita angkat lengan atas, ini lengan bawah. Ya, ini kita beda gini, lakukan. Kemudian di rotasio medial. Ini untuk contoh lengan bawah. Kenapa rotasio medial? Karena mendekat ke tubuh. Kemudian ada rotasio lateral, ini menjauhi tubuh. Jadi untuk misalnya untuk seleksi pendidikan militer ini sering dipergunakan karena untuk pegang senjata misalnya. Jadi bagaimana seorang militer nggak bisa rotasio lateral, bagaimana memegang senjata misalnya. Jadi harus bisa rotasio medial, rotasio lateral. Yang ini kita acuannya lengan bawah. Jadi acuannya tidak hanya lengan bawah, tungkai bawah juga bisa. Kalau ini tungkai atas, tungkai bawah, tungkai bawah juga bisa. Ini contoh rotasio lateral. Seperti itu. Artinya tungkai bawahnya menjauhi tubuh. Kemudian rotasio medial kembali mendekati tubuh. Ini untuk yang tungkai bawah. Jadi lengan bawah, tungkai bawah, orang normal harus bisa rotasio lateral dan rotasio medial. Ini istilah gerak di luar acuan planum. Kemudian apa lagi? Ada nama istilah gerak supinatio pronatio. Supinatio itu adalah rotasi lateral pada lengan bawah, di lengan atas, lengan bawah. Jadi rotasio lateral pada lengan bawah sehingga, ingat kata kuncinya, sehingga telapak tangan menghadap ke arah depan. Jadi rotasio lateral lengan bawah sehingga telapak tangan menghadap ke depan. Jadi istilahnya telapak tangan menghadap ke depan ini sudah sesuai dengan posisi anatomika. Inilah supinatio. Jadi kalau ada seperti ini, lengan bawah sampai ke telapak tangan itu menghadap ke arah depan sesuai dengan posisi anatomika. Jadi lengan bawah sampai telapak tangan ini namanya supinatio. Acuannya lengan bawah sampai telapak tangan. Nah, lawannya adalah pronatio. Artinya rotasinya ke arah medial sama lengan bawah sampai telapak tangan. Jadi si lengan bawah sampai telapak tangan merotasi ke medial. Ini lawannya. Inilah supinatio. Jadi melawan posisi lengan bawah sampai telapak tangan berlawanan dengan posisi anatomika. Jadi kalau kita putar ini supinatio, lengan bawah dengan tangan. Ini jadi putar rotasio ke medial, ini namanya pronatio. Jadi sikap anatomi khusus untuk lengan bawah sampai telapak tangan adalah supinatio. Cara mengingatnya, kalau kan sup gini ya. Seperti orang minta sup. Ada orang ingin masak sup di rumah itu, permisi Bu, minta sup, pasti diberinya. Tapi kalau minta sup, ini nggak diberinya. Yang kadang minta begini. Jadi ingat minta sup, supinatio. Itu jembatan keledainya. Nah, jadi acuannya supinatio pronatio adalah lengan bawah sampai ke telapak tangan. Posisi anatomika lengan bawah telapak tangannya adalah supinatio. Pada waktu kita memeriksa pasien misalnya, pasien berbaring, posisi berbaring terlentang, melakukan pemeriksaan tekanan darah, misalnya untuk merasakan tekanan darah, pasien dalam kondisi berbaring terlentang, lengan bawah sampai telapak tangan juga harus supinatio. Karena tak mungkin kita melakukan pengumpulan tekanan darah dalam keadaan pronatio. Itu contoh. Kemudian ada lagi istilah yang masih mengacu di luar planum. Ada eversio, ada inversio. Inversio ini pada telapak kaki dan telapaknya. Nah, telapak kaki yang ke arah, kalau kita gerakkan dia ke arah lateral, nah itu namanya
eversio, karena lateral menjauhi dari tubuh. Eversio, telapak kakinya. Nah, kalau telapak kakinya kembali lagi ke belakang, nah itu namanya inversio. Jadi eversio sama inversio khusus istilah gerak untuk telapak kaki. Jadi kalau telapak kaki kita gerak ke arah luar, kita namanya eversio, telapak kaki ke arah dalam, inversio. Contoh penggunaan sederhananya, kalau atlet misalnya atlet sepak bola, eversio, inversio harus mahir. Karena mau mengkocek bola, kan gitu kan, mengutak-atik bola. Nah, kalau dalam keadaan misalnya ada kasus gantung diri misalnya ya, pada kasus gantung diri, biasanya kakinya itu dalam keadaan inversio. Itu murni berarti gantung diri kemungkinan. Tapi kalau kaki yang nggak inversio, ada kemungkinan dia dibunuh dulu, baru dia gantung diri. Ini contoh untuk kasus saja. Ya, jadi kalau dia murni gantung diri, biasa pasiennya atau si korban ini biasanya inversio kakinya. Tapi kalau nggak inversio kakinya, berarti ada kemungkinan dugaan dia dibunuh dulu, baru digantung. Jadi itulah istilah-istilah yang mengacu di luar planum. Ada rotasio lateral, ada rotasio medial, ada supinasio, ada pronasio, ada eversio, ada inversio. Nah, masih istilah gerak di luar planum. Ada elevatio, depresio. Elevasi mengangkat, depresio menurunkan. Nah, di mana kita tempatkan elevatio dengan depresio ini? Elevatio mengangkat, misalnya contohnya ini pundak bahu. Ini bisa kita angkat, bisa turunkan. Jadi kalau elevasi mengangkat, itu elevatio. Kalau menurunkan kembali, itu depresio. Itu contoh pada pundak bahu. Ya, pada pundak bahu. Kemudian rahang bawah juga bisa, dagu juga bisa. Contohnya ini. Tuh, ya, kalau dia elevatio menutup kembali rahang, kemudian membuka kembali rahang bawah, itu namanya depresio. Ini kena pakai masker dalam keadaan pandemi, tidak apa-apa, ya, tapi elevatio depresio ini lebih sering digunakan pada bahu. Jadi mengangkat elevatio, menurunkan depresio. Orang normal harus bisa melaksanakan ini. Kemudian ada istilah retraksio, protraksio. Retraksio, protraksio itu menarik. Retraksio menarik ke belakang, protraksio menarik ke arah depan. Ini juga pada pundak bahu. Retraksi, protraksi. Jadi pundak bahu ini bisa menarik ke belakang, ini namanya retraksio, kemudian menarik ke depan lagi, itu protraksio. Jadi pundak bahu harus bisa elevatio depresio dan harus bisa retraksi menarik ke belakang dan protraksio menarik ke depan. Itu penting untuk pundak bahu. Jadi pundak bahu harus bisa melakukan elevatio depresio, retraksio, protraksio. Kemudian ada retrusi, protrusi. Retrusi, protrusi. Retrusi, protrusi ini menarik. Kalau retrusi menarik ke belakang, protrusi menarik ke depan. Contohnya lidah. Lidah bisa kita tarik ke depan, menjulurkan. Kalau menjulurkan yaitu protrusi, menjulurkan lidah. Kemudian mengembalikan lidah ke belakang, itu namanya retrusi. Itu contoh pada lidah. Rahang juga bisa, dagu juga bisa. Jadi rahang bawah bisa maju, bisa mundur. Lidah juga bisa maju, bisa ke arah belakang. Yang mengarah ke belakang, menarik ke belakang retrusi, menarik ke depan protrusi. Jadi kalau lidah kita julurkan, itu namanya protrusi. Kalau kita tarik kembali ke dalam mulut, lidah itu namanya retrusi kembali. Nah, ada satu hal yang paling penting juga, istilah gerak yang mengacu di luar planum, namanya circumductio. Circumductio itu gabungan dari flexio tadi menekukkan, extensio meluruskan, abductio menjauhi tubuh, dan adductio. Jadi circumductio adalah gabungan dari fleksi, ekstensi, abduksi, adductio. Jadi contohnya begini, bisa diabduksi, bisa aduksi, bisa fleksi, bisa ekstensi lagi, bisa fleksi lagi, bisa fleksi lagi. Jadi umumnya gerakan yang bisa fleksi, bisa ekstensi, bisa abduksi, bisa aduksi itu umumnya kalau kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, contohnya gerakan senam.
senam pagi, senam kesegaran jasmani. Nah, itu contohnya. Jadi seorang normal itu harus bisa melakukan keempat gerakan ini. Biasanya itu gerakan senam. Jadi orang normal mau masuk pendidikan militer, pendidikan kedinasan, atlet, olahraga, sirkumduksio harus bisa. Contohnya gerakan memutar tadi itu. Bisa abduksio, bisa abduksio, bisa fleksi, bisa ekstensi, bisa memutar lengan gitu. Iya, begitu. Itu sirkumduksio. Baiklah, kita telah membahas materi ketiga, terminologi anatomika, yang membahas beberapa dari istilah posisi dan beberapa istilah gerak, baik yang mencakup atau mengacu kepada planum cardinale maupun yang tidak mengacu kepada planum cardinale. Khusus untuk istilah gerak berarti membahas gerakan pada sendi yang dapat bergerak atau gerakan pada sendi yang berkategori diartrosis. Demikianlah kita akhiri praktikum anatomi umum sesi pertama yang telah membahas posisi anatomika, planum cardinale dan beberapa dari terminologi anatomika. Mudah-mudahan praktikum anatomi umum sesi pertama ini dapat membawa manfaat bagi para mahasiswa di Fakultas Kedokteran, khususnya Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. FK UNSU, unggul, cerdas, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.